Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ini lagi hujan ya, jadi suaranya mungkin akan ada petir dikit-dikit gitu. Saya akan menjelaskan tentang function. Jadi hari ini tuh kita sampai pada bab function. Sorry, ini harusnya komen gini ya. Function. Saya sebenarnya nyoba bikin PPT gitu sih, tapi ternyata pas saya nyoba bikin video pakai PPT itu malah rada aneh, lebih enakan di eh, Visual Studio gini. Jadi saya bisa jelasin apa itu function sambil mempraktekkan. Jadi sebelum UTS kita itu belajar tentang beberapa hal ya. Sebelum UTS kita belajar tentang, kalian inget nggak? Pertama banget kita belajar tentang variabel. Kemudian kita belajar tentang loop yang isinya for sama while. Kemudian kita belajar percabangan yang isinya itu if sama switch. Kemudian kemarin kita belajar array. Array ini insya Allah akan kita pakai terus sampai nanti akhir semester. Jadi kalau kalian pas di awal-awal nggak lancar ya nanti dilancarin sembari menjalankan tugas-tugas selanjutnya gitu ya. Kemudian array setelah UTS ya, setelah UTS kita belajar array. Kemudian hari ini kita belajar tentang function. Jadi apakah itu function? Sebelum ngobrolin function, kita perlu ingat dulu definisinya. Programming adalah menuliskan perintah ke komputer. Nah, function ini adalah sekumpulan perintah yang dikemas menjadi satu agar bisa dipanggil kembali tanpa menuliskan perintah itu berkali-kali gitu. Jadi kalau kita pakai function, kita nanti tinggal mendaftarkan functionnya, kemudian memanggil fungsi function itu kemudian kita memanggil function tersebut di main. Jadi kita nggak perlu menulis semua perintah yang ada di dalam function itu berkali-kali gitu. Gunanya function itu. Function berguna agar kita tidak menuliskan perintah berkali-kali. Jadi kita tinggal menulis perintah sekali, kemudian kita memanggil function tersebut ke dalam main. Jadi kalau kita itu bikin program di bahasa C++ untuk saat ini, yang di run itu yang mainnya. Kalau kita nggak punya main, ya si program yang kita bikin nggak bisa di run gitu. Jadi setiap fungsi yang kita buat harus tetap dipanggil di main. Ini tentang definisi function. Nah, struktur function ini ada apa aja? Kalau secara umum struktur function itu kayak gini. Ada tipe function, kemudian nama function, kemudian parameter, kemudian kita kayak gini. Ini perintah yang harus ditulis. Ini return. Nah, tipe function ini apa?
ini tipe returnnya. Kalau returnnya bool, kalau return bertipe bool atau boolean, maka tipe fungsinya juga boolean, juga bool. Kalau tipenya itu double, maka kalau return value-nya double, maka tipe functionnya juga double. Kalau misalnya return value-nya integer, tipe functionnya juga integer, kayak gitu. Nah, apakah ada fungsi yang tidak memiliki return value? Jelas ada. Apakah ada function yang tidak memiliki return value? Ada. Function ini tipe function ini biasanya disebut dengan adalah void. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat codingan gitu ya, kok ada void-nya, dan mungkin kan kalau kalian belum diajarin function itu juga nggak tahu void itu apa sih. Nah, void adalah function yang tidak memiliki return value. Nah, return value itu apa? Kita jelasin satu persatu biar nggak bingung ya. Habis tipe function itu kita ada nama function. Nah, kalian ngasih nama apa ya sesuai dengan kegunaan fungsinya. Ini kayak ngasih nama variabel gitu loh. Namanya itu sesuka kita, sesuai dengan keinginan kita, tapi sebagai programmer yang baik, berikan nama yang representatif sesuai dengan kegunaan si fungsi ini, biar kalau kamu pas demo itu setidaknya kamu nggak lupa. Kalau misal kamu kerja di dunia nyata terus programmu itu dilanjutkan sama orang lain, orangnya itu bisa langsung nyambung, oh ini fungsinya tentang apa gitu. Kemudian ada yang namanya parameter. Nah, parameter ini bisa dibilang input dari fungsinya. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, parameter ini nulisnya gini juga, ada tipe parameter spasi nama parameter. Ya kayak kita ngedeclare variabel gitu sih, ada tipe variabel sama nama variabel. Parameter pun juga kayak gitu. Tipe parameter itu maksudnya ya integer, boolean, double, string, char, dan kawan-kawan. Nama parameternya ya kayak cara kita ngasih nama variabel gitu aja. Kemudian abis itu kan kita udah nulis tipe sama nama function nih, sama parameternya. Nah, parameternya itu nanti diapain? Nah, itu nanti dijalankan sesuai perintah yang kita tulis. Kemudian setelah kita itu nulis perintah, ada yang namanya return value. Return value itu apa? Return value itu variabel. Output dari fungsi. Contoh fungsi paling sederhana saya tuliskan di sini ya. Misalkan integer, kita kan belum include tadi ya, include iostream, kemudian using namespace std, kemudian kita ada integer main seperti biasa. Nah, gimana bikin fungsi? Misalkan saya pengen bikin fungsi cek faktor. Fungsi untuk mengecek apakah sebuah bilangan adalah faktor dari bilangan lain. Gimana caranya? Kan kalau di sini apakah sebuah bilangan adalah faktor dari bilangan lain? Biar kita nggak bingung, bilangannya kita kasih nama. Apakah bilangan A
adalah faktor dari bilangan B T. Nah, gimana bikin fungsinya? Karena ini kan apakah bilangan A adalah faktor dari bilangan B? Jawabnya kan cuman iya sama tidak ya. Berarti tipe fungsinya adalah boolean. Bool. Cek faktor. Misalkan gini. Parameternya apa? Ada bilangan B sama bilangan A. Kita kan nanyain ya, apakah A adalah faktor dari bilangan B. Nah, kita masukin sini A integer B. Kayak gini. Jangan dulu. Ini kita mendeklarasikan fungsinya di sini. Kemudian kita nulis definisi fungsinya di sini. Bool cek faktor integer A, integer B. Kayak gini. If B modulo A sama dengan 0, return true, else maka dia false. Ini artinya kalau misalnya B di modulo A itu sama dengan 0, maka kan A itu adalah faktornya B. Nah, kalau A adalah faktornya B, berarti fungsi ini outputnya true, maka dia nulis return true. Kalau misalnya hasilnya tidak sama dengan 0, berarti A kan bukan faktornya B, maka fungsi ini akan nge-return false. Nah, ini contoh pembuatan fungsi boolean. Sekarang kita bisa bikin, coba integer bil 1 misalnya. Bil 1 sama dengan 5. Kemudian bil 2 sama dengan 2. Kemudian kita manggil cek faktor. Salah ya. Harus sama. Cek faktor 2,5. Kita cek apakah fungsi langsung dicetak aja. If cek faktor bil 1 bil 2, bil 1 sama dengan true, maka cout bil 1 bil 2 adalah faktor dari bil 1, else cout Nah, kita run coba ya. Nah, bilangan 2 bukan faktor dari bilangan 1. Kita coba kalau misalnya bilangan 2-nya kita ganti 4. 2 kan faktor dari 4 ya. Gini. Kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek faktor 2 bilangan, di awal-awal kan sebelum kita kenal function, kita itu pasti nulis 1, 2, 3, 4 baris code ini ya untuk ngecek apakah
apakah bilangan 2 ini faktor dari bilangan 1 gitu. Kalau tanpa fungsi kita itu jadinya kayak gini. Ya kalau tanpa fungsi kita itu jadinya ngetik ini semua return true, cetak gitu. Jadi ya wis akhirnya kan kodenya itu jadinya tidak hemat gitu. Kalau di sini kita 1 baris aja manggilnya, kalau di sini 4 baris. Kalau misalnya si cek faktor ini dipanggil cuman sekali, memang hematnya itu nggak kerasa. Karena kan di sini loh ada 4 kode. Di sini ada 1 baris kode. Kalau di total kan kita jadinya bikin 5 baris kode. Tapi kalau misalnya ini fungsi ini dipanggil 20 kali misalnya ya, berarti kan kita harus ngetik 1, 2, 3, 4, 5 kali 20, kita harus ngetik 100 kali gitu. Tapi kalau misalnya dijadiin fungsi, berarti kita tinggal manggil-manggil cek faktor ini aja sebanyak 20 kali kayak gitu. Contoh lain, kalau kita misalnya bikin fungsi lagi, kita misalnya lagi bikin bilangan prima nih, kita kan bikin fungsi hitung jumlah faktor integer tipenya, hitung jumlah faktor, biar nggak panjang-panjang gini, count faktor dari bilangan A misalnya gini, integer count faktor dari bilangan A, integer A kayak gini. Gimana cara menghitung faktor? Ya tinggal ini kita bikin gini, integer for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan A. Kalian ingat-ingat ini kemarin deh, bilangan prima kemarin. Kita tinggal manggil cek faktor ini. If cek faktor i dengan A sama dengan true. Kita punya variabel buat di return ya, count, integer count sama dengan 0. Ini count ini untuk jumlah faktor. Jadi kan kita itu ceritanya biar nggak lupa deh, misalnya kita pengen ngecek jumlah faktor dari 4, berarti kan kita ngelist dulu ya bilangan dari 1, 2, 3, kemudian 4. Kemudian kita kan ngecekin satu-satu nih, apakah 1 faktor dari 4? Jika jawabnya iya, maka count ini nambah 1. Apakah 2 faktor dari 4? Iya, berarti count nambah 1 lagi jadi 2. Apakah 3 ini faktor dari 4? Bukan, maka count tidak nambah. Kemudian apakah 4 ini faktor dari 4? Jawabnya iya, maka count ini nambah. Nah, untuk ngeloop ini kan kita pakai for gitu ya. Jadi for-nya itu mulai dari 1 sampai sejumlah parameter. Kalau parameternya 4, nilainya 4 ya berarti 1 sampai 4. Kalau parameternya 5 ya berarti 1 sampai 5 gitu. Maka if cek faktor i, A itu sama dengan true, maka count nambah.
count plus plus kayak gini. Kita return count. Jadi return count itu kan count itu jadi outputnya, maksudnya return ini ya kalau ada return count ini berarti nilai count ini akan terbaca di fungsi main ketika kita manggil fungsi count faktor. Misalnya nih, misalnya saya manggil fungsi integer A sama dengan 5. Kemudian saya cout bisa gini sih, integer jumlah faktor sama dengan A. Bisa juga integer enggak sih, kok gini sih. Bisa juga kamu itu langsung manggil cout jumlah faktor. Ini dicetak pakai variabel. Dan bisa juga kamu itu langsung nyetak count faktor A gini. Karena ini kan kita ngedeclare count-nya itu sudah dalam bentuk integer ya. Jadi otomatis ketika kita manggil ini count faktor A ini otomatis kita langsung dapat bilangan integer. Ini dicetak langsung dari fungsi. Coba cek. Nah, variabelnya faktornya 5 kan ada 2. Faktornya angka 5 kan 1 dan 5, berarti dia faktornya cuman 2. Kayak gitu. Apakah output dari function itu bisa berupa array? Bisa. Tapi kalian kalau pengen outputnya itu array harus belajar pointer dulu. Untuk saat ini bab kita itu belum sampai pointer, jadi outputnya function yang berbentuk array itu tidak saya jelaskan sekarang. Jadi untuk saat ini output dari function atau return value dari function masih variabel tunggal, bukan array. Nah, gimana kalau kita itu pengen memanipulasi array? Misalnya kita itu pengen mencetak faktor apa aja sih yang ada di bilangan 5, ya kita bisa kayak gini sih. Kita bisa bikin variabel global. Nanti kalian bisa coba cari sendiri apa itu variabel global, apa itu variabel lokal, bedanya apa. Kita bisa bikin misalnya integer faktor. Ini array ukuran 10 misalnya. Ini buat nyimpen faktor dari sebuah bilangan gitu. Misalnya kita bikin fungsi yang nggak ada return value-nya.
void cetak faktor gini misalnya, void simpan faktor. Integer A. Void simpan faktor integer A. Nah, kita bisa kayak gini. Kita misalnya pengen nyimpen faktornya itu ke variabel yang kita buat tadi ya. Variabel faktor yang ukurannya 10 tadi. Ini kita punya integer index sama dengan 0. Kalau A adalah faktor dari kalau I adalah faktor dari A, maka kita menyimpan faktor indeks sama dengan I. Nah, ini variabelnya, ini isinya udah kesimpan di faktor. Kita coba gini ya. Integer A sama dengan 5, kemudian kita simpan faktor A. Sebenarnya bisa kayak gini sih. Saya ngasih contoh kalian ya. Sebenarnya ini praktek yang nggak baik, cuman biar kalian tahu kalau ini bisa gitu. Simpan faktor A. Gini. Kenapa nggak baik? Karena kalau misalnya kita itu buka program ulang, kadang-kadang kalau programnya kita itu codingannya banyak, kita itu bisa lupa 10 ini sebenarnya apa gitu. Nah, ada baiknya 10 ini tetap disimpan dalam variabel, jangan dimasukin dalam bentuk angka gini. Tapi ya buat contoh aja, just in case kalian itu suatu saat butuh, karena yang buruk itu belum tentu nggak kita butuhkan gitu ya. Simpan faktor untuk angka 10. Nah, ketika fungsi ini dijalankan, faktor-faktornya angka 10 ini kesimpan di sini. Sekarang kita print for. Ngeprintnya apakah harus di main? Sebenarnya bisa di sini sih, biar nggak bingung deh. For integer I sama dengan 0, kemudian tadi lupa indeks plus-plusnya. Kalau nggak ada indeks plus-plus, array-nya nggak bisa digeser. Kemudian I kurang dari indeks. Kemudian I plus-plus. Kita cetak. Cout faktor ke indeks. Kita tambah n-line. Nah, gini, berarti ini nanti kalau kita itu manggil simpan faktor, otomatis dia akan langsung mencetak isinya ini. Kok 0 semua? Kita cek.
apakah yang salah? Kita cek dulu. Faktor indeks harusnya ya, kan indeksnya itu astagfirullah, harusnya faktor ke I gini. Sorry. Nah, faktornya angka 10 itu 1, 2, 5, 10 gitu. Jadi PR kalian hari ini nggak harus dikumpulin sih. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cari variabel lokal versus variabel global. Ini faktor 10 ini dideklarasikan di luar fungsi main, dia disebut variabel global. Terus habis itu variabel-variabel yang ada dalam tiap fungsi ini dia cuman bisa diakses di dalam fungsi, maka dia disebut dengan variabel lokal. Kalau pengen tahu lebih jauh yaitu googling coba ya. Udah gitu aja tentang function. Kalian coba dulu sendiri biar kalian bisa ngerasain oh function itu kayak gini gunanya. Untuk tugas praktikum besok, pertama kalian bikin fungsi untuk cetak n bilangan prima. Jadi misalnya inputnya inputnya 3 gitu ya, maka yang dicetak adalah bilangan prima pertama sampai ketiga, yaitu 2, 5, sama 7. Kalau inputnya 5, maka yang dicetak adalah 2, 5, 7, 11, kemudian 13. Kemudian tugas yang kedua, kalian menjumlahkan n bilangan prima. Kalau inputnya 3, maka outputnya hasil dari penjumlahan antara 2, 5, sama 7 ini. Berapa ya? 2 tambah 5 tambah 7 sama dengan 14. Inputnya 5 sama dengan 14 tambah 11 sama dengan 35 ditambah 14 tambah 11 sama dengan 25. 25 tambah 13 sama dengan 38. Gimana caranya? Ya kalian bikin pseudocode dulu ya. Misalnya cetak n bilangan prima. Pakai while gitu, misalnya integer count sama dengan 1, while count kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan n gitu. Kalian manggil fungsi. Cek bil prima. Gini. If cek bil prima sama dengan true, in bilangan misalnya. Kita mulai ngecek dari bilangan sama dengan 1 gini ya.
if cek bilangan prima bil sama dengan true, maka dia tinggal mencetak gini. Cetak bilangannya, kemudian count plus. Count plus. Udah kayak gini. Ini fungsi yang dia itu cuman nyetak aja, berarti dia nanti tipenya void. Cetak n bilangan prima, otomatis parameternya integer n. Nah, PR kalian adalah ini, kalian bikin fungsi cetak bilangan prima. Nah, ketika kalian bikin fungsi cetak bilangan prima, otomatis kalian bikin fungsi boolean. Fungsi bool untuk mencek apakah sebuah bilangan itu termasuk prima atau bukan. Gimana cara bikinnya? Otomatis kalian nanti akan butuh fungsi ini. Butuh fungsi count faktor ini. Kalau count faktornya itu sama dengan 2, berarti dia return true. Kalau countnya itu kurang dari 2 atau lebih dari 2, not exactly 2, itu berarti dia bukan bilangan prima, kayak gitu. Ini PR yang pertama. PR yang kedua adalah kalian, yaitu tadi sih udah saya jelasin ya, kalian menjumlahkan n bilangan prima. Ini fungsi baru sendiri, nggak saya bikin sudokutnya di sini, tapi sudokutnya itu PR-nya kalian. Ini nggak void ya, karena outputnya kan ada angkanya ya, bukan cetakan ya. Berarti outputnya adalah integer sum n bil prima. Inputnya integer n. Nah, fungsi yang di dalam sudokut ini apa aja? Fungsinya ya terserah kalian gimana kalian nulisnya. Ini tugasnya kalian. Kan saya udah ngasih contoh sudokutnya di bagian ini ya. Berarti ini nanti kalian tinggal bikin sudokutnya sama bikin implementasinya di bahasa C++. Apa aja yang dikumpulin seperti biasa? Yang dikumpulkan ada cheat sheetnya ini jangan lupa. Jadi kalau kalian habis nonton video bikin cheat sheet ya, jangan nunggu tugasmu selesai dulu baru bikin cheat sheet. Di video ini juga bisa kamu bikin. Kemudian setelah cheat sheet kamu ngumpulin file CPP-nya. Dengan nama sesuai lab work-nya ya, lab work sekian, misalnya work berapa ya, saya lupa, misalnya work 15 nrp lab work 15.cpp 15.1.cpp untuk cetak n bilangan prima, nrp lab work 15.2.cpp untuk menjumlahkan n bil prima. Sekian dari saya, kita dikit-dikit dulu nyobainnya. Semoga kalian bisa ngerjain ini dengan baik.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dulu kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.